Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat, saya dari prodi BKI 1A. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil review saya yang mana bertemakan tantangan-tantangan kewarganegaraan. Sedangkan saya mengambil judulnya tentang tantangan-tantangan pendidikan masa kini dan masa depan, yang mana disusun oleh Ahmad Dardi, yaitu salah satu dosen dari FAIP UNY. Ya, kita mulai dari awal, yaitu tentang bab tantangan-tantangan pendidikan dan masa depan. Kita awal dari pertama, yaitu tentang kecenderungan global. Terdapat suatu kecenderungan global dalam tantangan-tantangan pendidikan pada masa kini dan masa yang akan datang. Pertama, yaitu menurut Michael J. Mazar dalam bukunya Global Trends 2005 dalam Tilar 2004 mengemukakan 6 kecenderungan peran utama perubahan kehidupan masa depan yang dekat, yakni sebagai berikut. 1. Berubahnya fondasi-fondasi kehidupan dunia yang telah melahirkan kelompok negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Masalah yang muncul banyak, contohnya kemiskinan, kebodohan, dan ilmu pengetahuan. Karena banyak sekarang di daerah-daerah terpencil ketertinggalan akan ilmu pengetahuan, sedangkan di daerah-daerah kota banyaknya kemiskinan. Ya, yang kedua yakni tentang perubahan di dalam kekuatan penggerak utama dalam sejarah, terutama sains dan teknologi dalam mengubah kehidupan manusia. Ya, kita sama-sama mengetahui bahwa penggerak utama dalam sejarah dapat tercantum dalam sains dan juga teknologi. Karena apa? Dua hal tersebut mungkin dapat menyatukan negara, sehingga negara dapat bersatu dengan adanya teknologi. Dari yang jauh dapat mengetahui apa kabar atau mendapat informasi karena teknologi, serta dapat mengubah kehidupan manusia yang sulit mungkin dapat mempermudahnya. Yang ketiga, munculnya ekonomi baru yang disebut dengan human rights economy. Dalam ekonomi baru-baru ini terjadi reorientasi pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan semakin menciut, dalam arti diperlukan bukan labor intensif, tentang pekerjaan yang berbasis ilmu pengetahuan. Yang keempat, lahirnya global trend akibat globalisasi. Lahirnya tribalisme, yaitu fragmentalisme serta pluralisme dari berbagai komunitas atau negara. Yang kelima, perubahan dalam otoritas yang mengatur hidup bersama manusia. Globalisasi melahirkan demokrasi yang pemikiran yang menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia untuk memiliki identitas sendiri. Akibatnya muncul banyak hal-hal yang menyebabkan hak asasi manusia hancur, dikarenakan apa? Dikarenakan banyaknya kejahatan pada zaman sekarang. Yang keenam, hasil dari semua perubahan yang akan terjadi yaitu kemungkinannya akan lahir aliensi dari individu dan lahirnya apa yang disebut sindrom pesimisme. Ya, selanjutnya dua hal yang penting untuk menghadapi kecenderungan tersebut ialah satu, pendidikan, dan yang kedua yaitu pentingnya nilai-nilai moral. Pendidikan dan nilai-nilai moral antara lain akan memberikan arah kemanusiaan atau wajah humanisme terhadap kapitalisme, agar masalah besar yang dihadapi umat manusia, kemiskinan dan kebodohan segera diatasi. Karena apa? Pada zaman sekarang kemiskinan dan kebodohan susah untuk diatasi. Karena apa? Pada zaman sekarang lebih banyak orang luar negeri daripada orang dalam yang bekerja. Sedangkan orang dalam hanya sebagai pegawai biasa ataupun hanya sebagai bawahannya saja. Ya, selanjutnya itu permasalahan dan tantangan pendidikan dewasa ini. Satu, ketegangan antara yang global dan yang lokal. Yang kedua, ketegangan antara yang universal dan yang individual. Yang ketiga, ketegangan antara tradisi dan modernitas.
Yang keempat, ketegangan antara pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Ketegangan antara perlunya kompetisi dan perhatian terhadap persamaan kesempatan. Yang kelima, ketegangan antara ekspansi yang luar biasa dari ilmu pengetahuan dan kemampuan manusia untuk mengasimilasikannya. Yang ketujuh, ketegangan antara yang spiritualisme dan material. Ya, selanjutnya 4 pilar pendidikan yang fundamental untuk menghadapi berbagai permasalahan pendidikan. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Tantangan internal pendidikan. Dalam konteks di Indonesia, terdapat beberapa tantangan internal pendidikan. Yang pertama yaitu masalah kesatuan bangsa. Yang kedua, demokratisasi pendidikan. Kehidupan demokratisasi adalah kehidupan yang punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik. Juga mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Desentralisasi manajemen pendidikan. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah akan memberikan implikasi langsung di dalam penyusunan dan penentuan kurikulum. Yang dewasa ini sangat sentralis dan sangat memberatkan peserta didik. 4. Kualitas pendidikan. Kunci utama peningkatan kualitas pendidikan adalah mutu para guru. Mutu para guru. Tantangan global. Tantangan global mungkin cukup banyak. Salah yang mana saya dapat menyimpulkannya beberapa hal. Yang pertama, pendidikan yang kompetitif dan inovatif. Yang kedua, identitas. Ya, tantangan pendidikan kita dari sumber lain. Yang pertama, globalisasi dan knowledge based economy. Perekonomian yang didasarkan pada penciptaan dan pemanfaatan iptek secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, civil society. Yang ketiga, entrepreneurial spirit, yaitu kompetisi lulusan dalam suatu bidang ilmu saja tidak lagi mencukupi untuk memasuki lapangan kerja yang semakin kompetitif. Lulusan harus pula memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat, kemampuan menganalisis dan kemampuan menginteresis, kemampuan untuk memanfaatkan peluang dengan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan. Jadi bagi para sarjana-sarjana harap dapat mengeluarkan segala analisisnya, mengeluarkan segala argumen-argumennya agar tidak kalah saing dengan para sarjana-sarjana yang lain ada di sana. Terutama kita yang dari IAIN Bubble. Ya. Selanjutnya yakni tentang bagaimana kita harus menghadapi tantangan-tantangan kewarganegaraan pada zaman sekarang. Kita dapat menghadapinya yaitu dengan pertama, dapat mengintrospeksi diri agar lebih baik dari yang lain. Yaitu dapat berpikir baik ke depannya serta dapat berpikir bahwa kita dapat mengambil risiko ke depannya untuk pekerjaan kita ke depannya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya, mari kita introspeksi diri, mari kita memperbaiki diri agar lebih baik serta meningkatkan kualitas kita agar tidak kalah saing dengan orang lain dalam menghadapi tantangan zaman pada zaman sekarang. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.